Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, NPM 760213049. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen SDM lanjutan tentang motivasi dan partisipasi kerja. Pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut para ahli motivasi kerja menurut McClelland yang diterjemahkan Suwanto 2020-161 adalah seperangkat kekuatan baik yang berasal dari seperangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Menurut Luten 2006, motivasi adalah proses sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik, psikis, atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Gibson 1985 dalam Suwarto 2010. Motivasi adalah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan menggerakkan perilaku. Selanjutnya menurut Wexley dan Luke dalam As'ad 2000 menjabarkan motivasi kerja sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan secara sederhananya pengertian motivasi kerja merupakan suatu kehendak atau keinginan yang dapat memicu semangat atau dorongan untuk bekerja. Dari semua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kata motivasi kerja tidak selalu muncul dengan sendirinya. Jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan 2013, terdapat dua motivasi kerja, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Yang pertama, motivasi positif. Dalam motivasi positif, pemimpin memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Atau dengan kata lain, lebih berkemampuan daripada karyawan yang lain. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan atau karyawan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pemimpin memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang ditentukan. Dengan motivasi negatif ini, semangat bawahan atau karyawan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum atau dikenakan sanksi. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Sedangkan jenis-jenis motivasi menurut Wibiasuri 2014 terdapat 3 jenis bentuk motivasi kerja, yaitu material insentif, non-material insentif, kombinasi materi. Yang pertama, material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau barang yang memiliki nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misal kendaraan, rumah, kebutuhan pangan, dan lain-lain sebagainya ya. Yang kedua, non-material insentif.
alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Jadi hanya kepuasan atau kebanggaan rohani saja. Misalnya medali, piagam, bintang jasa, dan lain sebagainya. Kombinasi yang ketiga, kombinasi material dan non material insentif ya. Alat motivasi yang diberikan itu berupa material atau uang atau dalam kurung uang atau barang, dan non material dalam kurung medali dan piagam. Jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Dalam artian lain, kombinasi ini merupakan gabungan dari material insentif dan non material insentif ya. Selanjutnya, meningkatkan motivasi kerja. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan kita? Cara meningkatkan motivasi kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Motivasi yang pertama, memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil. Kedua, mengorbankan semangat karyawan atau bawahan dengan cara membuat mereka senang. Yang ketiga, memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk karyawan atau bawahannya. Yang keempat, memberikan bayaran sesuai beban kerja dan keahlian. Manfaat motivasi kerja. Manfaat motivasi kerja adalah dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka. Motivasi dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Motivasi dapat membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik, memberikan hasil kerja yang maksimal untuk perusahaan. Motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing karyawan. Dan yang selanjutnya, motivasi dan pemotivasian dalam manajemen. Di antaranya, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi. Yang kedua ya, kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya demikian untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. 3. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan resistensi. Terdapat dua dimensi terpisah yang berkontribusi terhadap sikap pegawai atau karyawan saat sedang bekerja. Yang pertama, faktor kesehatan pribadi. Faktor ini yang melibatkan kemunculan atau ketidakmunculan faktor ketidakpuasan seperti kondisi kerja, upah, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal. 3. Motivator faktor merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi seperti pencapaian atau pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk pertumbuhan.
Selanjutnya adalah partisipasi kerja. Partisipasi adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dan mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Manfaat penerapan partisipasi dalam peningkatan kinerja karyawan adalah partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok di dalam penetapan sasaran. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan. Menurut Kokon Subrata Widi Astuti 2008-13, bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah turut serta memberikan sumbangan finansial, turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik, turut serta memberikan sumbangan material, dan yang terakhir memberikan sumbangan moral, dalam kurung dukungan, saran, anjuran, nasihat, petua, amanat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Yang pertama ada prinsip partisipasi pegawai. Pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur pengerjaannya. Yang kedua, prinsip komunikasi merupakan informasi antara atasan dan bawahan atau karyawan atau sesama pegawai harus terjalin dengan lancar agar pekerjaan pun berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan adalah mempunyai andil di dalam usaha mencapai tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi dalam hal pekerjaan, sehingga membuat pekerjaannya lebih mudah dan efisien. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang merupakan prinsip yang pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, prinsip pendelegasian wewenang adalah apa yang diinginkan pegawai bawahan, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.